pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Untuk masyarakat Kabupaten Rotendao, kami dari Samsat menghimbau bahwa dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur yang tertuang di dalam Pergub nomor 56 tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Taat membayar pajak adalah wujud bela negara yang nyata. Kalau untuk potensi pasti ada, karena semua itu masih tergolong aktif. Kadang-kadang dia naik statusnya, kadang tenang. Ya, kita berdoa banyak, mudah-mudahan dia tetap normal. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 14 November 2023. Dua informasi mengawali berita pagi ini. UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Rotendao berharap masyarakat Rotendao memanfaatkan program tax amnesty. NTT dikelilingi 25 gunung api, 17 diantaranya masih aktif hingga saat ini. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Yonas Ape. UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Rotendao berharap masyarakat Rotendao memanfaatkan tax amnesty untuk pengurangan tunggakan pajak kendaraan. Selengkapnya, Iana Plugi melaporkan. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao berharap masyarakat di Kabupaten Rotendao dapat memanfaatkan tax amnesty dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Tax amnesty yang sudah dimulai sejak bulan Oktober lalu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, dinilai menjadi momentum dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak. Untuk masyarakat Kabupaten Rotendao, kami dari Samsat menghimbau bahwa dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur yang tertuang di dalam Pergub nomor 56 tahun 2023 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Taat membayar pajak adalah wujud bela negara yang nyata. Lebih lanjut dikatakan untuk menginformasi kepada masyarakat, pihaknya juga sudah turun untuk sosialisasi langsung ke area publik. Hal ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang tahu tentang manfaat tax amnesty. Untuk sosialisasi kita sudah lakukan di beberapa titik. Yang pertama di Pasar Busalangga, kemudian kita ke Pasar Keka, kemudian ke Pasar Pantai Baru, Olah Fuliha, dan juga nanti berlanjutnya itu ke sekolah-sekolah SMK maupun SMK. Sebagai informasi, tax amnesty yang sudah dimulai sejak bulan Oktober lalu akan berakhir pada tanggal 20 Desember tahun 2023. RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Balai POM di Kupang menggelar forum konsultasi publik agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna layanan. Selengkapnya disampaikan kontributor RRI Kupang, Sofiana Plaimau. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang menggelar forum konsultasi publik agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna layanan, bertempat di Aula Nembrala Balai POM di Kupang 10 November 2023. Kepala Balai POM di Kupang, Yosep Nahaklau, dalam sambutannya menyampaikan Balai POM di Kupang sudah melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang berlaku. Balai POM di Kupang masuk kategori pelayanan publik prima tahun 2022. Kita sudah mengembangkan, memformulasikan standar-standar pelayanan kita sesuai dengan Permenpan yang berlaku. Kemudian juga sudah selalu dilakukan penilaian terhadap standar pelayanan dan implementasinya, dan pada tahun 2023 ini tentu penilaian terhadap kinerja pelayanan publik tahun 2022. Saat ini Balai POM Pelayanan Publik Balai POM di Kupang itu kategori pelayanan prima. Sementara itu, perwakilan Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur Hendrik Adu mengapresiasi Balai POM di Kupang atas pencapaian predikat kepatuhan tinggi tahun 2022 dan berharap agar
agar di akhir tahun 2023 lebih meningkat. Di tahun 2023, Ombudsman NTT akan menambahkan penilaian tentang kompensasi standar pelayanan sehingga menjadi perbaikan ke depan untuk Balai POM di Kupang. Standar pelayanan dia berawal dari Undang-Undang Pelayanan Publik, kemudian di dalam Permenpan RB pun ada pedoman standar pelayanan, dan dari situ Balai POM atau Badan POM terus berbenah, dia bisa mencapai predikat kepatuhan. Di dalam penilaian kita pada tahun ini Pak, ada tambahan instrumen penilaian dalam hal ini kompensasi pelayanan. Dengan demikian, melalui forum konsultasi publik yang diselenggarakan, Kepala Balai POM di Kupang berharap dapat memberikan masukan terhadap standar pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, kontributor Sofiana Plaimo melaporkan. Sebanyak 1.250 personel TNI Angkatan Darat Korem 161 Wirasakti disiagakan untuk mengamankan jalannya pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, termasuk di wilayah perbatasan RI RDTL. Berikut laporan disampaikan Venci Sagarias. Sebanyak 1.250 personil TNI Angkatan Darat Korem 161 Wirasakti disiagakan untuk mengamankan jalannya pemilu 2024, termasuk 700 personil untuk mengawal wilayah perbatasan. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengklaim wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste aman menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan Danrem kepada RRI usai upacara gelar pasukan dan deklarasi pemilu damai yang berlangsung di halaman upacara Makorem 161 Wirasakti. Menurut Danrem, khusus di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, sebanyak 700 personil dikerahkan di timur hingga barat perbatasan kedua negara. Danrem berharap dengan kesiapsiagaan TNI Angkatan Darat, pemilu tahun depan dapat berjalan aman dan lancar. Unsur TNI dan seluruh unsur atau bagian yang terlibat benar-benar telah mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga senantiasa memiliki kesiapsiagaan dan mampu melaksanakan tugas pengamanan pemilu secara optimal dan tidak terjadi kesalahan prosedur. Tugas mulia ini wajib kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kekompakan dan sinergitas yang tinggi, karena merupakan bagian penentu demi kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan proses pemilu tahun 2024 yang memiliki arti amat penting bagi dan strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk diketahui, Komando Resort Militer Korem 161 Wirasakti akan menyiapkan sekitar 1.250 personil mengamankan pemilu 2024 mendatang. Personil tersebut akan disebar di setiap komando distrik militer. Selain melakukan pengamanan di wilayah perbatasan, para personil juga akan dilibatkan untuk pengamanan pemilu di tiap-tiap kelurahan maupun TPS. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFMBG melalui Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah wilayah Nusa Tenggara Timur melaporkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dikelilingi oleh 25 gunung api aktif atau yang masih bisa erupsi. Laporan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah wilayah Nusa Tenggara, Zakarias Gele Raja Arius, kepada RRI. Dia menjelaskan dari 25 gunung berapi aktif itu, pihaknya membaginya menjadi 3 tipe, yakni tipe A berjumlah 17 gunung api yang letusannya atau erupsinya kisaran di atas tahun 1600 ke atas. Kemudian tipe B berjumlah 3 gunung api yang kisaran tahun letusannya di bawah tahun 1600 atau sebelum tahun 1600 ke bawah. Sementara tipe C berjumlah 5 gunung yang tahun letusannya tidak tercatat sejarah letusannya. Kalau untuk potensi pasti ada, karena semua itu masih tergolong aktif. Kadang-kadang dia naik statusnya, kadang tenang. Ya, kita berdoa banyak, mudah-mudahan dia tetap normal. Kami mengecek tiap hari atasnya itu dari sistem kegempaannya. Meningkat anomali, tidak sesuai yang biasa, itu biasa kami naikkan status. Tapi untuk sementara gunung-gunung yang lain, ada penjaga posnya, pengamatnya selalu melapor. Masih seperti biasanya, tidak ada anomali sehingga masih di dalam status normal. Dia menambahkan bahwa Pulau Flores, Pulau Lembata, dan Pulau Pantar Alor juga memiliki banyak sekali gunung api dan jumlahnya 17 gunung api aktif dan semuanya tipe A.
Lanjut Gele Arios, banyaknya gunung api aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores itu, dikarenakan wilayah Nusa Tenggara Timur dilalui jalur Ring of Fire yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sampai di Sulawesi Utara. Untuk titiknya di rata-rata 2, satu kabupaten itu rata-rata 2 Flores. Hanya Kabupaten Manggarai 1 di Gunung Anak Ranaka, terus 2 di Kabupaten Ngada, Inderie sama Abulobo, terus 1 di Kabupaten Nagakio itu Gunung Inelika, 2 di Kabupaten Ende, Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, 2 di Kabupaten Sika, Gunung Egon dan Rokatinda, 3 di Flores Timur, Gunung Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan serta Lere Boleng, 1 di Adonara itu Ile Boleng, dan di Lembata itu ada 4, Ile Lewotolok, Batu Tara, Hobal dan Ile Berung, terus yang terakhir di Alor itu Gunung Sirung di Tantak. Dia mengatakan saat ini ada 2 gunung api yang intensitas erupsinya cukup tinggi dan berada pada level waspada, yakni Gunung Ile Lewotolok di Lembata dan Gunung Inelike di Bajawa. Karena itu dia menghimbau agar masyarakat terus waspada. Pihaknya juga akan terus memantau pergerakan gunung api di Nusa Tenggara Timur dan pergerakan gunung api sendiri dipastikan bisa dibaca sehingga pihaknya akan selalu menyampaikan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda gunung erupsi. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Pendengar, dalam rangka mempromosikan pariwisata Labuan Bajo, Badan Pelaksanaan Otorita Labuan Bajo Flores berupaya agar jumlah wisatawan yang ada tidak lebih dari jumlah penduduk. Laporan Epi Wahab. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertanggung jawab mewujudkan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan dan mandiri serta untuk membantu memfasilitasi serta mengakselerasi kebutuhan pariwisata Labuan Bajo. Direktur Utama BPOLBF Sana Fatina menyampaikan akan terus berupaya mendorong minat para wisatawan termasuk lama hunian di Labuan Bajo dari 3 hari menjadi 6 hari dan bukan hanya mencakup wilayah di Labuan Bajo tetapi juga wilayah di Flores. Akan kita dorong dia 1,5 juta kunjungan per tahun, di mana yang tadinya 4,5 length of stay yang sekarang sudah terlewati tadi ya dengan data-data tadi, kita akan dorong minimal 6 hari length of stay, yang berarti tidak hanya stay di Labuan Bajo tapi juga akan kita disperse ke wilayah perairan, Pulau Flores dan lain-lainnya. Selain itu BPOLBF juga berupaya agar pendistribusian wisatawan tidak hanya di laut tetapi juga di darat sehingga bisa menaikkan ekonomi masyarakat lokal, dan untuk okupansi rate yang saat ini 68,86% akan didorong untuk mencapai 70%, di mana 50% wisatawan ini tidak hanya di laut tetapi juga di darat, yakni menggunakan hotel-hotel yang ada di kota. Sana Fatina juga menambahkan ditargetkan 25 tahun ke depan Bandara Udara Komodo akan bisa berkapasitas 4 juta pengunjung per tahun, dan ini dibatasi agar jumlah wisatawan tidak lebih banyak dari jumlah penduduk dan privasi tetap terjaga dan pariwisata tidak kehilangan karakteristik utamanya. Nah, berdasarkan diskusi dengan teman-teman kita juga, kita akan melihat dalam 25 tahun ke depan maka Bandara Komodo akan ditargetkan bisa berkapasitas 4 juta kunjungan per tahun. Jadi teman-teman punya kurun waktu yang panjang ya, dari 1 juta dari 4 juta itu lumayan banget. Dan dalam waktu tersebut kita akan bersama-sama membangun ekosistem. Kenapa nggak lebih dari 5 juta? Karena kita tidak mau jumlah wisatawan lebih banyak daripada jumlah penduduk di NTB itu sendiri. Jadi kita akan menjaga sehingga privasi tetap terjaga, namun di sisi lain ekosistem pariwisata bisa muncul dan tidak kehilangan karakteristik utamanya ada lokal. Tentunya pembangunan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo ini harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bagaimana kemajuan pariwisata yang ada di Labuan Bajo juga berdampak selaras dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang ada. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Hari Kesehatan Nasional diharapkan mampu membawa kabar baik bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Berikut laporan kontributor area di Kupang, Wiwin Ngari. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional 12 November 2023, baik tenaga medis maupun penerima pelayanan kesehatan memiliki tanggapan dan harapan yang besar untuk dunia kesehatan, khususnya di pelosok daerah. Etikromen Bidan Desa Waipana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan, pelayanan kesehatan di Desa Waipana semakin membaik sesuai dengan standar yang diharapkan masyarakat. Pelayanan kesehatan saat ini di Puskesmas Waipana semakin hari semakin baik dan memenuhi standar yang diharapkan
diharapkan oleh masyarakat. Terus terkait masalah sarana prasarana dan obat-obatan, tentu semakin hari semakin baik karena memang persediaan obat, kalau memang tidak ada obat dari Dinas Kesehatan, Puskesmas juga bisa mengadakan obat sendiri dari dana JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu boleh ada aturannya untuk boleh membelanjakan obat dan sarana prasarana yang tidak ada di Puskesmas tapi sangat dibutuhkan. Saat ini tenaga kesehatan kami sudah cukup, tetapi kami mungkin masih kekurangan 1 dokter umum. Hal yang sama juga dikatakan oleh Lin Ngada, salah satu keluarga pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari Puskesmas. Ia mengatakan pelayanan kesehatan diharapkan untuk lebih ramah, cepat, dan obat-obatan yang masih sangat kurang diharapkan segera disediakan sehingga pasien tidak harus membeli dari luar dengan harga yang mahal. Kesehatan sudah mulai membaik, tapi masih banyak yang harus dibenahi, yaitu dalam penanganan pasien sangat diharapkan dengan ramah dan cepat, dan kebutuhan obat-obatan di apotik rumah sakit harus lengkap. Yang kedua, masalah sarana prasarana dan obat-obatan. Untuk sarana prasarana masih sangat kurang, di mana rumah sakit kami sudah kategori tipe C, namun alat-alat medisnya sangatlah minim. Bahkan untuk check up lengkap, pasien harus dirujuk keluar kota dengan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar, dan obat-obatan masih sangat kurang, di mana pasien harus membeli lagi di apotik di luar. Baik Etikromen dan Lin Ngada berharap agar pelayanan lebih merata, teristimewa untuk masyarakat menengah ke bawah, serta untuk tenaga medis dan alat medis diharapkan untuk bisa lebih memperhatikan pada daerah kecamatan dan desa. Kontributor RRI Kupang, Wiwin Ngari melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang masih terus mendata kerusakan akibat gempa bumi 2 November 2023 lalu. Berikut laporan Harsono. Tidak ada retak berarti, hanya kemungkinan bisa saja terjadi petahan di loknya. Caleg BPBD Kabupaten Kupang Semi Tinenti mengakui saat ini penanganan gempa bumi 2 November 2023 di Kabupaten Kupang masuk dalam fase tanggap darurat dan petugas BPBD masih mendata kerusakan di masyarakat untuk memastikan tidak ada lagi yang tercecer tidak terdata. Untuk sementara, dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Kupang per 3 November 2023 terdapat di 14 kecamatan pada 27 desa kelurahan dengan masyarakat terdampak 520 jiwa. Untuk kerusakan rumah penduduk 104 unit, fasilitas umum 11 unit, dan gedung pemerintah 29 unit yang sebagian besar berupa kantor di Civic Center Oelamasi Kabupaten Kupang. Sementara Bupati Kupang Korinus Masneno di Oelamasi mengatakan telah mengirim surat bencana ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi guna ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Untuk saat ini tegas Bupati Korinus Masneno akan tetap berkantor di Oelamasi sekaligus memberikan penguatan kepada ASN kantor Bupati Kupang untuk selalu waspada. Kalau saya khawatir dan tinggalkan kantor ya, bagaimana lagi dengan staff? Jadi saya bilang sama staff ya, kita bekerja saja, tapi tingkat kewaspadaan harus dijaga. Memang khawatir pasti, tetapi sebagai bupati kalau saya khawatir dan tidak kuatkan mental anak-anak, bisa pemerintahan ini bisa tidak berjalan normal, karena semua pasti trauma. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Kabupaten Kupang Frit Saneh mengakui bencana tugas semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga diharapkan proaktif. Demikian juga untuk peralihan musim kemarau di musim hujan, diminta masyarakat tetap waspada sambil berupaya untuk membuat jebakan-jebakan air. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan harus kirim ke GEDA, ya diharapkan semua bisa lebih siap. Kita fokus ke gerakan tanam air, Mas. Jadi kita harapkan gerakan tanam air ini menjadi sesuatu yang bukan sekedar wacana, tapi dilaksanakan di berbagai tempat di Kabupaten Kupang. Gempa yang terjadi dengan kekuatan 6,6 skala Richter pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak di daratan pada koordinat 123,76 bujur timur dan 10,3 lintang selatan, sekitar 24,32 km tenggara kota Kupang. Tidak terdampak korban jiwa manusia. RRI Kupang, Harsono melaporkan.
sebelum mengakhiri warta berita pagi, kita ikuti pokok-pokok berita. 65 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kupang menerima, pendengar maksud kami, UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Rotendao berharap masyarakat Rotendao memanfaatkan program taks amnesti. NTT dikelilingi 25 gunung api, 17 diantaranya masih aktif hingga saat ini. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih.